Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Ini saya sedang edisi lembur ya. Kenapa saya kerjakan malam gini Kang Bro? Saya mau cerita. Ini motor Jupiter Z1 habis ganti karburator. Jadi yang beli karburator itu yang punya sendiri. Dia beli merek apa juga yang punya sendiri. Mereknya apa? Ada di video KTC 02. Ini mereknya, istilah yang beli itu keblocok lah ya. Merek abal-abal tapi dihargai mahal. Nah, terus gini. Nah, setelah saya pasang ya kan, ini saya pasang pagi ya, saya pasang itu hidup enak normal ya. Ya wajar karena motor ketika baru dipasang ya kan, itu kan ngidupinnya ya kita sedot dulu bensinnya, kita cuk dulu ya, terus hidup. Nah, terus dibawa pulang. Besoknya dia kesini lagi komplain motornya susah dihidupkan, padahal karburator baru. Memang sebelumnya karburator itu tidak saya bongkar ya, karena masih baru. Nah, ini memang saya diamkan motornya di sini. Ini sudah ada tadi siang. Saya bilang tinggal aja. Saya ingin tahu kenapa motor itu susah hidupnya. Nah, setelah saya cek, pengapian itu bagus Kang Bro. BBM ngalir normal. Nah, ini motornya barusan saya cek bensinnya ya. Ini memang barusan saya coba itu hidupnya susah Kang Bro. Sampai akhirnya soak ini. Ini saya engkol. Hidupnya susah. Nah, maunya hidup itu ketika dicuk. Jadi ketika dicuk kayak gini mau hidup, mau digas gitu ya. Nah, ini malah nggak mau sama sekali. Nah, kayak gitu. Nah, susah hidupnya Bro. Nah, susah hidupnya. Nah, tak standby-in dulu ya kameranya. Nah, saya alami sendiri memang susah hidupnya Kang Bro. Tadi barusan saya coba itu mau hidup, tapi ketika dicuk gini, dia mau hidup, digas agak berbet dikit tapi mau. Tapi ketika saya turunkan cuknya gini, digas gini, langsung ber mati. Jadi intinya itu ketika cuk ini diturunkan, motor itu nggak mau digas, gitu ya. Lelah. Nah, kira-kira penyakitnya apa ya? Jadi saya jelaskan sedikit aja pengalaman saya supaya teman-teman bisa memahami ya. Ini pengalaman yang dulu pernah saya alami motor teman saya sih. Jadi kayak gini, yang sering Jupiter itu Jupiter yang kayak gini. Mungkin ini sebenarnya banyak masuk pertanyaan masalah Jupiter yang gini ketika pagi susah dihidupkan sampai keringat ya, mandi keringat baru mau hidup. Ini sering juga dipertanyakan sama teman-teman. Jupiter ini itu motor itu settingannya itu motor ini tuh sebenarnya irit ya kan, tapi nggak bisa disetting irit. Paham kan? Jadi kalau sudah settingan irit ya udah segitu. Dia kalau diiritin lagi itu malah susah dihidupkan. Ya kan? Kalau diborosin bisa malahan ya, tapi kalau diiritin itu nggak bisa. Jadi batas iritnya itu ada. Oke ya, bisa dipahami dari situ. Nah, motor ini karburatornya nggak saya setting sama sekali. Jadi dari pabrikan langsung saya pasang gitu aja ya. Kemarin hidup ya, memang saya pancing cuk dulu waktu dinyalain karena ya pikiran saya masih baru. Nah, kenapa motor ini susah dihidupkan? Saya buka karbunya biar teman-teman tahu ya. Oke nih Kang Bro, karburatornya. Jadi ini saya buka seperti ini supaya BBM-nya nggak tumpah ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang berkomentar sering sekali, wah banyak cincong, banyak cakap, banyak ngomong, kerjaannya lambat dan lain-lain ya. Saya bisa memaklumi karena mungkin mereka itu bukan subscriber saya, penonton numpang lewat lah, atau penonton yang buru-buru kebetulan motornya mogok. Nah, kalau subscriber saya ya pasti paham lah. Video saya pasti memang banyak ngomong, banyak teori, banyak cincong lah, istilahnya seperti itu. Supaya Anda paham ya. Kita udah banyak ngomong aja Anda masih nggak paham-paham, apalagi diam saja ya kan. Oke, kita bongkar nih. Nah, kalau kita lihat di sini ya kan, di sini BBM-nya lumayan banyak, bersih ya, nggak ada, ada kotoran dikit lah ya.
aman-aman aja ya kan, kita buang ya. Jadi kenapa motor ini kok susah hidup? Banyak orang itu ketika membeli karburator aftermur kayak gini itu banyak yang sering berkomentar, Mas motornya itu enak enggak, karbunya enak enggak, ngembun enggak, kalau pagi susah enggak. Nah kayak gitu. Sebenarnya karburator yang murah itu memang penuh dengan resiko ya, kayak gini resikonya susah hidup lah dan lain-lain. Padahal yang punya itu ekspektasinya ketika motornya itu diganti karburator, motor itu langsung normal, hidupnya enak, pokoknya wis tinggal gas gitulah ya. Nah itu hanya terjadi di ketika orang itu mengganti karburator original ya. Jadi ketika motor itu netes atau berebet dan lain-lain, terus penyakitnya memang di karburator, jadi ketika ganti yang original ya penyakitnya langsung beres normal ya. Tapi buat Anda yang dana minim terus mengganti karburator aftermur itu nggak bisa sesimpel itu, biasanya harus perlu dengan settingan-settingan. Kenapa susah hidupnya? Nah, kita jelaskan. Biasanya yang kayak gini, Anda itu bisa cek di mangkuknya sini. Kalau kayak tadi itu menurut Anda banyak atau sedikit? Kalau menurut Anda terlalu sedikit, berarti si ini harus ditekuk, dibikin banyak BBM-nya. Jadi nekuknya harus ke atas gini ya, ini ditekuk ke atas supaya si mangkuk lebih banyak. Ditekuk ke bawah supaya isi mangkuk lebih banyak. Kalau menurut Anda kebanyakan, berarti ditekuk ke atas supaya isi mangkuk tidak terlalu banyak. Karena ketika si mangkuk itu terlalu banyak, biasanya motor itu juga akan susah hidup. Oke, itu bisa dipahami. Terus karburator aftermur itu alangkah baiknya itu dicek-cek aja, dicek-cek ya, karena kemarin yang punya udah yakin kalau ini karburator yang bagus, karena kata tokonya yang bagus nih harganya mahal, tapi kok malah kayak gini. Kita buka dulu ya Kang Bro. Oke, langsung aja Kang Bro, langsung pada intinya. Jadi gini, terlalu lama ngomongnya. Jadi di motor ini kan kasusnya itu maunya hidup itu dicuk ya. Kalau nggak dicuk dia nggak mau hidup. Dicuk aja susah hidupnya, apalagi nggak dicuk ya. Kalau nggak dicuk malah makin susah lagi. Nah itu dicuk itu fungsinya ya. Misal Anda BBM-nya mau habis, terus dicuk supaya isi dalam mangkuk itu bisa terkuras semua, bisa nambah lah berapa kilo, berapa meter kan kayak gitu. Itu misal contohnya. Ataupun ketika pagi susah hidup itu perlu dicuk kan kayak gitu ya. Nah contoh motor ini kan tadi kan hidupnya harusnya mau dicuk, berarti bisa disimpulkan bahwa kalau motor itu mintanya harus dicuk, itu isi di BBM itu masih isi di mangkuk BBM-nya itu masih kurang banyak. Misal tadi itu segini ya kan, misal tadi sampai sini, nah harusnya itu sampai atasnya sini gitu ya, bisa dipahami. Nah kalau BBM-nya normal itu nggak perlu dicuk, dia udah enak itu. Tapi kalau Anda setting BBM udah lumayan banyak, motor itu masih susah hidupnya ya kan, harus minta dicuk. Nah permasalahannya itu di sini. Nah si jarumnya ini, nah, letak titik jarumnya ini harus Anda geser pinnya. Jadi yang tadinya segini itu dibikin naik sedikit, jarumnya dibikin naik ke atas gitu. Biasanya yang KW itu terlalu gemuk di sini, dia harus dibikin naik. Oke ya, bisa dipahami. Saya akan coba di sini dulu, jadi supaya BBM-nya lebih banyak ngisinya. Ini saya dorong turun sedikit. Nah, ginilah ya. Nah, jadi agak turun sedikit supaya nutupnya jarum ini agak terlambat, atau isi dalam mangkuk itu lebih banyak daripada tadi sebelumnya. Ya risiko KW memang kayak gini. KW apa aftermur ki bahasane, pokoknya barang murah gitulah
Nah, resikonya kayak gini. Nanti kalau susah hidupnya, ya jarum di sana, di bagian sana tadi, jarum skepnya akan saya lakukan penggeseran. Oke, saya pasang dulu ya. Saya skip aja biar nggak berlama-lama. Nah, oke Kang Bro, ini motornya sedang saya hidupkan ya. Ini posisinya hidup tapi dicuk ya, dicuk gini, lihat. Bisa hidup ya, tapi ketika cuknya ditutup langsung mati Kang Bro. Dihidupin pun susah. Padahal tadi sudah kita setting ke yang lebih boros ya. Nah, nggak bisa Kang Bro, nggak mau dia, maunya itu dicuk gini. Bahkan ini dicuk aja masih kesusahan. Nah, ini baru mau hidup. Oke. Nah, ini baru mau hidup. Tapi ya yang namanya dicuk ya nggak baik, nggak mungkin motor bakalan dicuk terus-terusan. Nah, digas mati, mati. Oke ya, kita bongkar lagi di bagian jarum. Nah oke Kang Bro, jadi karena ini tadi kan saya buka di bagian sini ya, saya nggak videoin. Nah jadi saya buka di bagian sini, ternyata jarumnya ini jarumnya. Nah ini jarumnya, ya kan? Jarumnya itu nggak bisa disetel, dinaik turunkan, itu nggak bisa seperti punyanya Honda, itu nggak bisa. Jadi jarumnya fix. Nah, karena saya berpikiran biasanya umumnya ketika motor seperti ini ya kan, mangkuknya udah di set, BBM-nya udah dinaikkan, tapi hidupnya masih susah. Nah, saya berpikir masalahnya ini atau di needle jet. Karena ini nggak bisa kita geser, harusnya kan pengennya saya naikkan dikit. Sebenarnya sih bisa dengan cara ini dikasih ring aja di bagian sini kan, dikasih ring kecil buat jarum yang nggak bisa diset itu. Baterai kuntek Kang Bro. Jadi ya karena dia nggak bisa diset ya kan, terpaksa ini saya ganti aja repair kitnya. Ininya jarumnya aja, nggak repair kit, jarumnya aja kita ganti. Punyanya ini NPP atau PNP. Kita nggak promosi ya, sumpah saya pakai merek ini, saya nggak promosi. Kebetulan saya kan memang ya rada suka lah merek inilah daripada merek yang aneh-aneh, lebih aman pakai itu ya. Ini saya pakai jarumnya NPP. Nah saya ganti ini yang bawaannya tadi ya. Sekarang kita coba nyalakan bisa apa enggak. Ini tidak saya cuk, pertama nggak usah saya cuk dulu. Iki HP ku yo baterainya lemah lagi. Coba start tangan bisa enggak ya? Ukrip Kang Bro, coba. Gak kuat, engkol aja ya. Hidup Kang Bro. Oh, nah hidup. Ini enggak saya setel ya, langsamnya enggak saya naikkan, setelan udaranya enggak saya naikkan, cuman jarum aja. Ini enggak usah tak cuk, bisa hidup loh. Kalau tadi kan enggak mau ya, tahu sendiri tadi, setengah mati hidupnya. Pokoknya mandi keringat lah. Itu kalau enggak dicuk enggak mau hidup. Nah, sekarang nggak usah dicuk Kang Bro, udah mau hidup ya. Enak, di flare pun enak, nggak ada berebetnya. Nah sekarang coba kita cuk, coba cuk ya, hidupkan. Dicuk ya, apa nggak enak, tetap enak karena dicuk itu menambah BBM naik ya. Nggak usah digas. Kalau dicuk itu, kalau di posisi dicuk kita nyalainnya nggak usah digas, RPM-nya akan naik sendiri. Ini mesin masih adem karena kita baru nyalain ya. Ini nggak dicuk Kang Bro, bisa digas. Nah alhamdulillah ya. Berarti kita tinggal setting di bagian angin-angin ya, karena kan kedengarannya, nah ini kan mati ya, kedengarannya itu terlalu rendah settingannya, karena dari pabrikan kan dia settingannya kan dengan jarum si ini ya kan. Ini kebetulan saya ganti dengan jarumnya NPP ya, kita setting ulang. Harusnya itu karburator kalau masih baru
nggak usah kita set apapun ya, entah itu ori, entah itu karburator yang NPP kayak gini. Kalau mesin standar ya, kalau mesin standar itu langsung pasang aja, nggak. Kalau kita mau lihat pelampungnya atau baut-baut di dalam barangkali ada yang kendor, itu nggak apa-apa, tapi nggak usah di set biar anginnya di situ, posisinya biar seperti itu. Nah, beda kalau motornya udah oversize atau bore up dan lain-lain. Nah, itu beda ceritanya. Kita coba lagi ya. Bismillah. Layer Kang Bro, penak. Cuman masalah di jarum. Karburator baru yang ekspektasi yang punya motor, ketika motor itu diganti karburator baru udah normal. Karena penyakit sebelumnya kan motornya itu kan itu lama, ceritanya itu lama nggak dipakai, ada beberapa bulan. Ini maaf kata ya, ini dulu kan yang punya itu anaknya. Nah, anaknya itu udah dipanggil lah sama yang kuasa, jadi motornya itu nggak pernah dipakai gitu Kang Bro, ceritanya kan kayak gitu. Jadi tahu-taunya di karburator itu kan nggak ada BBM-nya, di karburator itu apa itu yang kayak bahasanya berkapur lah, berkapur, jadi si jarumnya itu nggak mau mapan terus, netes terus, jadi ganti karbu ya. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisinya. Al-Fatihah. Oke Kang Bro ya, jadi fix ini masalah cuma di karburator. Karburator baru tapi motor nggak mau dihidupkan, susah hidupnya. Nah, tak kasih tahu ya, saya mau sharing pengalaman sedikit. Karena motor yang Z1 ZR itu pengalaman saya, karburator orinya aja itu kita salah nyeting dikit, motornya udah susah sekali dihidupkan. Itu pengalaman saya. Jadi kayak karburator ZR, Vega ZR atau Jupiter Z Robot kayak gini, kalau Anda misal motor karburatornya error, bermasalah, pokoknya usahain tetap pakai yang ori. Kalaupun darurat misal lah, kita ganti repair kit full ya, itu usahain merek-merek yang presisi lah ya. Kalau sepengalamanku sih ya, ini sepengalamanku aja ya. Buat teman-teman mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau pengalamanku merek ini ya lumayan, terus Fukuyama itu juga lumayan, Aspira juga lumayan. Cuman kalau Aspira itu biasanya untuk Yamaha itu nyarinya agak susah, kalau untuk Honda banyak. Gitu aja dulu yang bisa saya share. Motor udah beres, masalahnya cuman sepele ya. Dua itu permasalahannya, kalau nggak pelampung di bagian jarum sama itu. Kalau dia hidupnya harus dicuk ya. Wes gitu aja. Karburator lama, karburator baru, kalau punya masalah seperti itu sebenarnya solusinya itu di bagian itu. Gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Kalau masih belum paham ya percuma aku ngomong, nganti meniren. Nanti kuat aku habis. Wes gitu aja. Wassalamualaikum.